Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang diambil dari LKS 7 dengan topik peluang kejadian majemuk yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu di bab 4 dengan judul peluang, mulai dari halaman 101. Sebelum kita memulai pembahasan soal-soalnya, silahkan di-like video ini dan juga subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Peluang keluar angka 1 atau angka 5 adalah, pertama-tama untuk mengerjakannya, kita tinjau dulu kejadian di mana muncul angka 1 sebagai kejadian A. Berarti kejadian A itu anggotanya hanya ada angka 1. Kemudian kejadian yang ini yaitu kejadian di mana muncul angka B. Kita sebut muncul angka 5, kita sebut sebagai kejadian B, maka anggotanya juga hanya ada 1, yaitu 5. Kemudian diingat kalau atau itu artinya adalah digabung. Sehingga kalau diminta A atau B, itu sama artinya dengan A digabung dengan B. Anggotanya berarti dua-duanya ini kita ambil, berarti 1 dan 5. Kemudian kita tinggal hitung peluang dari A gabung B, maka sesuai dengan rumus adalah N A gabung B, ini diganti jadi A gabung B, ini diganti menjadi A gabung B, berarti menjadi N A gabung B per NS. A gabung B anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 2. Kemudian NS anggotanya ada 6. Karena untuk satu dadu ada bermata 6. Jadi kita sederhanakan menjadi 1/3. 1/3 jawabannya adalah yang B. Kita bisa juga menggunakan rumus peluang kejadian majemuk, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, maka menjadi peluang A gabung B itu sama dengan peluang A. A anggotanya ada 1, jadi 1/6. Kemudian peluang B, peluang B anggotanya juga ada 1, berarti 1/6. Kemudian kita kurang dengan peluang A iris B. Ini A iris dengan B. Ingat, iris artinya cari yang sama. Kan tidak ada anggota yang sama. Berarti A iris B-nya itu tidak ada, yaitu himpunan yang kosong. Berarti peluang A iris B adalah 0. Jadi kita tinggal hitung 1 ditambah 1 menjadi 2/6. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Lihat jawabannya sama saja. Mau menggunakan cara manual ataupun menggunakan cara rumus, jawaban akhirnya pasti sama saja. Dan perhatikan, khusus untuk soal nomor 1 ini, karena A iris dengan B adalah himpunan kosong, himpunan kosong bisa ditulis begini, bisa juga ditulis begini. Karena dia adalah himpunan kosong, maka peluang A iris B adalah 0, sehingga peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, karena yang ini boleh dibuang. Untuk bentuk seperti begitu, kita sebut bahwa A dan B adalah saling lepas. Oke, semoga dapat dimengerti soal nomor 1-nya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Ada sebuah mata dadu lagi yang bermata 6, dilempar sekali, ditanya peluang keluar mata dadu adalah bilangan prima. Oke. Jadi ini kita sebut sebagai kejadian A. Kejadian A itu adalah yang bilangan prima. Bilangan prima siapa saja?
yaitu 2, 3, lalu 5. Kemudian kejadian B adalah yang ganjil. Ganjil siapa saja? Itu kita sebut sebagai B. Kita sebut sebagai kejadian B. Maka yang ganjil adalah 1, 3, dan 5. Nah, kalau kita gabung, ingat untuk gabungan bahwa anggota yang sama hanya ditulis sekali saja. Jadi, anggota 3 dan 5 meskipun ini sama, kita hanya tulis sekali saja. Jadi, anggota dari gabungan AB adalah 1, 2, 3, kemudian 5. Sehingga kalau kita hitung peluangnya, maka peluang A gabung B adalah, nah A gabung B anggotanya ada 4 per NS kita untuk yang dadu bersisi 6, NS-nya 6, disederhanakan menjadi 2 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, atau kita bisa juga menggunakan rumus ini sekali lagi, ya. Jadi peluang A digabung dengan B, oke, sama dengan peluang A. Nah, peluang A ada 3 anggotanya, 3 per 6. Kemudian peluang B ada 3 juga anggotanya, namun jangan lupa harus dikurang lagi dengan peluang A iris B. Nah, kita lihat apa itu A iris B. Dan lagi, iris adalah anggota yang sama. Yang sama di sini ada 3 dan 5. Berarti anggota yang sama ada sebanyak 2 buah. Jadi kita buat 2 per 6. Ya. Jadi selalu ingat harus dikurang lagi yang sama. Nah, jadi 3 ditambah 3 dikurang 2, hasilnya 4. 4 per 6 adalah 2 per 3. Ya, jawabannya sama saja. Kalian mau menggunakan cara mana terserah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 3, sebuah dadu yang bersisi 6 dilempar 1 kali. Peluang kejadian muncul angka yang bukan 5 ataupun 6. Ya, berarti pertama-tama kita anggap kejadian A adalah muncul angka 5 ataupun angka 6. Nah, ini berarti peluang kejadian A adalah 2 per 6. Karena anggotanya ada 2. Lalu soal maunya adalah lawan dari kejadian A, ya. Dia bilang bukan kejadian A. Ini kita sebut kejadian A. Berarti kita tinggal hitung komplemennya. Ya, diingat kembali bahwa komplemen itu adalah 1 dikurang peluang dari kejadian yang dimaksud. Berarti 1 dikurang, ini kita sederhanakan saja, menjadi 1 per 3. Jadi 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Ya, jadi jawaban yang sesuai adalah D. Bagaimana dengan soal nomor 4? Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, peluang muncul angka yang ganjil tetapi bukan prima. Oke, nah berarti maksud soalnya apa? Yang ganjil ini kita sebut sebagai kejadian A dulu. Kejadian A adalah yang ganjil berarti 1, 3, lalu 5. Nah, lalu yang prima ini kita sebut sebagai kejadian B. Prima itu siapa saja? 2, 3, lalu 5. Nah, terus ada kata bukan prima. Ya, jadi soal maunya ganjil tetapi bukan prima. Berarti maksud dari soalnya adalah kita mau kejadian A tetapi kita tidak mau kejadian B. Itu artinya kita mau A tanpa B, ya. Jadi ini dibaca tanpa. Ya, artinya kita mau yang A, tapi kita tidak mau yang B. Artinya apa? Artinya yang anggota A yang ada di B kita tidak boleh ambil. Jadi ini 3 kan ada di B, kita tidak boleh ambil. 5 juga ada di B, tidak boleh ambil. Ya, jadi yang tersisa A tanpa B, yang tersisa hanya anggota 1. Sehingga peluang dari A tanpa B, oke, itu sama artinya dengan hanya ada 1 anggotanya per NS-nya 6. Ya, jadi yang sesuai adalah jawabannya A. Oke, itulah soal nomor 4. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya.
Soal nomor 5, dalam pelemparan sebuah dadu yang bermata 6 satu kali, peluang muncul angka ganjil atau tidak prima. Oke, kita sebutkan terlebih dahulu yang ganjil ini. Ini adalah kejadian A. Oke, jadi A anggotanya 1, 3, lalu 5. Nah, lalu yang prima ini kita sebut sebagai B. Nah, prima itu 2, 3, 5. Nah, lalu soal maunya tidak prima. Berarti soal maunya B komplement, ya, lawan dari B. Anggotanya siapa? Anggotanya 1, lalu 4, lalu 6. Nah, lalu kita lanjut lagi dengan kata atau. Ya, jadi soal maunya A atau B komplement. Oke, jadi soal maunya A atau, ingat atau adalah digabung, berarti A gabung B komplement. Siapa saja anggotanya? Gabung berarti kita ambil semuanya. Ada 1, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti 1, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang dari A gabung B komplement, ini semua anggotanya ada 5 buah, diper dengan NS-nya adalah 6. Jadi yang sesuai adalah jawaban E. Nah, lalu untuk soal nomor 6, jika nanti malam antara hujan dan cerah berpeluang sama, maka peluang kejadian tidak hujan dan tidak cerah adalah titik-titik-titik. Oke, untuk soal ini kita anggap saja ada 3 situasi, yaitu kejadian yang pertama adalah hujan, lalu kejadian yang kedua adalah cerah, lalu kejadian yang selanjutnya adalah mendung. Ya, memang soal tidak sebutkan, tapi logika saja, tentu saja ada 3 kemungkinan ini. Kemudian dari soal, masing-masing itu peluangnya sama. Jadi, masing-masing peluangnya sama, ada 3 kemungkinan, berarti masing-masing peluangnya adalah 1/3 ya, 1 dari 3. Oke, kemudian soal bilang, dia mau peluang kejadian tidak hujan, berarti soal tidak mau yang ini. Oke, ini tadi masing-masing sepertiga. Oke, nah tidak mau yang hujan, tidak mau yang cerah. Berarti soal maunya yang mendung. Berapa peluangnya? Peluang mendung, saya tulis M, adalah 1/3. Oke, karena masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi peluang mendung adalah 1/3. Kita cek opsi yang sesuai adalah B. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 7. Di dalam sebuah kantong terdapat 6 buah kelereng yang terdiri dari 1 merah, 2 putih, dan 3 biru. Ya. Jadi kita tuliskan dulu infonya. Dari 6 ini ada 1 yang merah, kemudian 2 yang putih, kemudian ada lagi 3 yang biru. Saya hapus. Ada lagi 3 yang biru. Nah, diminta peluang terambilnya merah atau putih. Oke, berarti soal maunya dua-duanya ini. Bisa merah, bisa atau putih. Nah, ingat, atau adalah digabung. Digabung berarti kita ambil semuanya. Jadi, peluang dari merah atau putih, ya, merah ada 1 buah, putih ada 2 buah. Kita ambil semuanya. Semuanya memenuhi. Berarti dari 3, oke, per NS-nya adalah berapa yang tersedia, yaitu ada 6. Kita tinggal sederhanakan. Jawabannya adalah 1/2. Jadi opsi yang benar adalah C. Oke. Untuk nomor 8, diambil infonya adalah dari soal nomor 7 lagi, berarti infonya yang ini ya. Nah, ditanya tidak merah atau biru. Oke. Nah, berarti soal maunya adalah peluang dari merah atau biru lalu di komplement. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu yang merah atau biru. Nah, merah atau biru mana? Yang merah ini 1 buah, yang biru ini 4 buah. Berarti secara keseluruhan 1 ditambah 3/6, berarti hasilnya adalah 4/6 adalah 2/3. Nah, lalu kita masukkan ke sini menjadi 1 dikurang
Jadi 1 dikurang 2/3 itu adalah 1/3. Jadi yang sesuai adalah jawaban B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oh, infonya sama lagi dari soal nomor 7. Dia maunya merah atau putih atau biru. Artinya apa? Artinya kita ambil semuanya. Boleh merah, boleh putih, boleh biru. Nah, kalau ambil semuanya berarti mau merah atau putih atau biru, berarti ambil semuanya yang memenuhi ada 6 per yang tersedia juga ada 6, berarti jawabannya adalah 6/6, yaitu 1. Opsi yang benar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di LKS ini. 2 buah dadu bermata 6 dilempar 1 kali bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu yang berjumlah 7. Oke, ini kejadian A. Atau berjumlah 9, ini kejadian B. Nah, seperti biasa, untuk yang 2 mata dadu, maka kita harus lihat tabelnya. Oke, jangan lupa untuk 2 mata dadu bahwa NS-nya itu adalah 36. Nah, kemudian untuk yang kejadian A, jumlahnya harus 7. Yang jumlah 7 siapa? Yaitu misalnya ini, 61. Kemudian ini, ya, kita tinggal silangkan aja. Lihat polanya. Ya, jawabannya pasti yang berbentuk yang ini, menyilang. Ya, 61 dijumlah 7, 52 dijumlah 7, dan seterusnya. Nah, itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Jadi, peluang yang jumlahnya 7 atau 9. Oke, mula-mula sudah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. Kita tambahkan lagi yang jumlahnya 9. Yang jumlahnya 9 ini, dan ini. Ada berapa? Ada 4. Berarti 6 ditambah 4 per semuanya ada 36. Kita tinggal sederhanakan. Berarti 10/36 atas bawah dibagi 2 berarti menjadi 5/18. Kita lihat opsi yang benar adalah C. Jadi jawaban akhirnya C. Nah, jadi demikianlah pembahasan untuk soal-soal dari LKS 7 ini. Semoga dapat dimengerti. Ya, kalau ada yang tidak jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di komentar di bawah video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.